Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimil kadhibi, babnya keharamannya dusta. Wa bayanima, dan keterangannya apa-apa yubahu yang diperbolehkan apama minhu dari dusta. Dusta yang haram dan dusta yang dibolehkan. Haddatsana Rabi ibnu Sulaiman al-Jiziyu haddatsana Abdul Aswadi an-Nafi yakni Ibn Yazid an Ibn al-Hadi anna Abdul Wahhabi Ibn Abi Bakar haddatsahu an Ibn Shihabin an Humaid bin Abdurrahman an ummihi, rupani Ummi Kulsum binti Uqbah qalat berkata sapa Kulsum, ma sami'tu, tidak mendengar aku Ummu Kulsum Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu, memberi kemurahan, memberi rukhsah siapa Nabi, fi syai'in, di dalam sesuatu, minal kadhibi, dari dusta, illa kecuali fi salatin, di dalam 3 perkara. Nabi tidak memberi kemurahan melakukan dusta, ucapan dusta, perbuatan dusta, kecuali hanya dalam 3 perkara. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu, bersabda Nabi, la a'udduhu, tidak menganggap aku atau tidak menghitung aku pada kelakuan kadziban, pada orang yang dusta, yaitu pada 3 kelakuan 3 itu kadziban, orang yang dusta. Pertama, yaitu ar-rajulu, seorang laki-laki, yuslihu, yang mendamaikan dia rajul, bainan nisa, di antara bainan nasi, di antara manusia. Prakteknya yakulu, berkata dia al-qaula, pada ucapan, berkata dia rajul al-qaula, pada ucapan. Wala yuridu, dan tidak menghendaki dia rajul bihi, dengan ucapan, illal islah, kecuali pada mendamaikan. Jadi seorang laki-laki yang mendamaikan di antara manusia, mungkin ada suatu permasalahan sehingga kurang rukun, kemudian rajul itu mendamaikan dengan cara dia berkata suatu ucapan untuk mendamaikan, walaupun keadaan ucapannya itu dusta, tapi untuk mendamaikan. Misalnya A dengan B, ada permasalahan, kemudian tidak akur, tidak rukun, kemudian ada C sebagai rajul yang mendamaikan, mengatakan, A, kamu dapat salam dari B, coba kamu telepon, dia akan sangat senang kalau kamu dahului yang menelpon. Kemudian datang kepada B juga begitu, B, ada salam dari A, ini coba kamu telepon, nanti dia senang itu, atau kalau ketemu langsung salam, pasti dia akan sangat senang. Padahal sebenarnya tidak ada salam dari A maupun dari B. Nah, setelah diucapkan ucapan itu, akhirnya mereka keduanya A dan B jadi damai, jadi rukun. Nah, ucapan yang kelihatannya dusta tapi mendamaikan ini tidak dihitung sebagai dusta. Itu yang dibolehkan atau yang dihalalkan. Kemudian warrajulu, dan seorang laki-laki yakulu, yang berkata dia fil harbi, di dalam perang, berkata dalam siasat perang. Mestinya maksudnya perintah itu menyerang, tapi dengan kata-kata yang lain, kata-kata pulang gitu, atau makan, ternyata itu adalah siasat untuk menyerang. Itu bagian dari ucapan yang dusta tapi dibolehkan.
warrajulu dan seorang laki-laki yuhadithu yang bercerita dia imro'atahu pada istrinya rajul, atau sebaliknya wal mar'atu dan seorang perempuan yuhadithu yang bercerita dia zaujaha pada suaminya imro'ah, suaminya mar'ah. Seorang suami berkata yang tidak sebenarnya kepada istrinya, sedunia ini wanita yang paling aku cintai hanyalah dirimu. Atau istrinya juga begitu, laki-laki yang paling aku cintai hanyalah dirimu. Padahal kadang masih ada orang tuanya yang lebih dicintai. Atau kalau suami mungkin ada istri lain yang disimpannya. Ditanyakan dari mana? Nah, itu dari nerobos lah itu. Dari musyawarah. Dari mana? Dari turba. Dari mana ini? Dari tempat mertua. Mertua yang mana? Jadi berkata yang tidak sebenarnya untuk suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, yang untuk mendamaikan, untuk menyenangkan itu boleh. Yang biasanya itu ya terkadang satu kedustaan harus ditutupi dengan kedustaan yang lain. Nah, itu yang kadang agak bahayanya di situ. Maka jangan sering-sering lah itu. Kalau terlalu sering nanti malah sulit menutupinya. Babun idza tazawwaja, apabila nikah siapa orang at-thayyibah pada janda, alal bikri atas perawan. Maksudnya istri pertamanya adalah perawan, kemudian nikah lagi dengan seorang janda. Haddatsana Yusuf ibnu Rashid, haddatsana Abu Usamah, haddatsana Abu Usamah an Sufyan, haddatsana Ayyubu wa Khalidun an Abi Kilabah an Anasin qala, berkata Anas, iku minas sunnah, dari termasuk sunnah, idza tazawwaja, apabila nikah sapa rajulu seorang laki-laki, al bikra pada perawan, alat tayyibi atas janda, akoma maka menetap siapa rajul indaha di sisinya janda, sab'an 7 hari, wa qasama dan membagi siapa rajul. Wa idza tazawwaja, dan apabila nikah sapa rajul at-thayyibah pada janda, alal bikri atas perawan, akoma maka mukim sapa rajul, bertempat sapa rajul, menggilir, indah di sisinya bikr, di atas di sisinya perawan, salatan 3 hari. Summa qasama, kemudian menggilir sapa rajul. Jadi kalau nikah perawan kemudian nikah lagi pada janda, menetap di sana 7 hari. Kemudian kalau menikah sebelumnya dengan janda, kemudian nikah lagi dengan perawan, di sana 3 hari. Kemudian melanjutkan dengan giliran istri-istri yang lain. Rawal Bukhari di kitabin nikah. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Hatim wa Yaqub bin Ibrahim wa lafzu li Abi Bakar qalu haddatsana Yahya ibnu Sa'idin an Sufyan an Muhammad bin Abi Bakar an Abdul Malik bin Abi Bakar ibni Abdurrahman ibn al-Harith ibni Hisham an abihi an Ummi Salamah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi lama tazawwaja, ketika menikahi sapa Nabi Ummu Salamah pada Ummu Salamah, aqoma maka menetap siapa Nabi indaha di sisinya Ummu Salamah salatan 3 hari. Waqala dan berkata, bersabda Nabi, innahu sesungguhnya saja, laisa tidak ada iku biki denganmu Ummu Salamah, ala ahliki atas keluargamu, maksudnya suami, apa hawanun menghinakan, suamimu tidak menghinakan kepadamu. In syi'ti seandainya menghendaki engkau Ummu Salamah, sabatu maka mentujuharikan aku atau mengenyangkan aku lagi kepadamu Ummu Salamah. Wa in sabita dan wa in sabatu dan seandainya mentujuharikan aku, okay, laki kepadamu Ummu Salamah, sabatu maka mentujuharikan aku linisai pada istri-istriku, pada istri yang lain nanti gilirannya juga 7 hari. Jadi Nabi ketika pertama menikahi Ummu Salamah yang keadaannya janda, itu sengaja oleh Nabi digilir tidak sampai 7 hari, hanya 3 hari bertempat di Ummu Salamah. Kalau itu dilakukan seperti haknya istri yang janda mestinya 7 hari, seandainya itu dilakukan kepada Ummu Salamah, nanti kepada istri-istri yang lain juga gilirannya 7 harian, sehingga semakin jauh lama tidak ketemu dengan suaminya. Nah itu lama ketemu dengan gilirannya dari suami tersebut, maka diratakan walaupun kepada Ummu Salamah yang keadaannya janda cukup 3 hari diminta ridhonya. Lah itu bukan karena merendahkan kepada Ummu Salamah, juga bukan karena menghinakannya, keadaan lemahnya, hinanya suami, tidak. Jadi itu untuk minta ridhonya. Memang untuk suami yang nikah lagi agar bisa adil itu harus mencari ridhonya, baik ridhonya istri tua maupun istri mudanya, semua sama-sama harus ridho. Lah untuk bisa ridhonya bisa diminta di depan. Nah itu seandainya mungkin tidak bisa sama-sama harinya antara yang muda yang baru atau dengan yang lama, nah itu diminta ridhonya sehingga bisa walaupun tidak sama tapi itu bisa menjadi adil karena bisa mendapatkan ridhonya. Tidak harus sama tapi bisa adil. Jadi sabak itu tadi tidak ada makna mengenyangkan tapi langsung mentujuharikan. Cukup. Jadi ini untuk orang yang wayuh ya. Nah, kalau Nabi itu bisa membagi adil di dalam giliran apa, menjimak kepada istri-istrinya. Di tiap istri 1 hari, tiap istri 1 hari. Nah, ketika Nabi mewayuh Ummi Salamah, itu Nabi memberi kesempatan untuk apa? Malam pertama
itu sampai 3 hari, 3 malam, 3 hari 3 malam. Kemudian setelah itu lalu Ummu Salamah mendapat jatah sama dengan istri yang lain, jadi cukup sehari. Jadi ini maksudnya memberi kesempatan bagi pengantin baru. Kalau memang yang diwayuh itu janda, nah, sunnahnya diberi kesempatan 3 hari, 3 hari yang lebih daripada gilirannya istri yang lain. Nah, setelah 3 hari maka masuk mendapatkan giliran sama dengan istri yang lain. Nah, kalau hadis yang di atas untuk perawan, kalau muayyih perawan itu dapat sampai 7 hari. Kalau perawan sampai 7 hari. Ya, coba tadi dilihat 2 baris dari atas, halaman 93. Minas sunnati idza tazawwaja ar-rajul al-bikra ala sayyid. Termasuk sunnah di sini maksudnya ketentuan. Jadi bukan hukumnya sunnah, tapi ketentuan dari Nabi bahwa ketika seorang laki-laki mewayuh perawan sedangkan dia sudah istri janda, maka laki-laki itu menetap indaha di sisi perawan. Nah, bukan janda, indah di si perawan sabaan 7 hari. Wa qasama, dan membagi siapa Nabi, maksudnya setelah 7 hari lalu Nabi membagi rojul ya. Setelah rojul itu menetap di tempat perawan 7 hari, lalu dia membagi sama kepada perawan itu dengan janda. Jadi mungkin sehari atau 2 hari berikutnya itu harus sama. Jadi perawan tadi diberi kesempatan untuk malam pertama selama 7 hari. Tapi ketika menikahi janda sedangkan sudah punya istri perawan, maka rojul itu diberi kesempatan bisa menetap di tempat janda tersebut 3 hari saja, tidak sampai 7 hari. Jadi indah yang kedua itu di sisi janda salasan 3 hari, summa qasama, lalu membagi giliran seperti istri yang lain. Jadi berlaku putaran yang normal. Nah, yang tidak normal itu hanya yang awal saja, setelah menjadi pengantin baru. Untuk janda 3 hari, untuk perawan bisa sampai 7 hari. Terus ikut. Lalu innahu laisa biki ala ahliki hawanun. Jadi saya memberi kesempatan kamu hanya 3 hari, ini bukan berarti merendahkan keluargamu, qabilahmu, tidak. Memang innahu laisa biki ala ahliki hawanun, bahwasanya tidak ada biki terhadapmu Ummu Salamah ala ahliki atas keluargamu, maksudnya Nabi. Di keluarga itu Nabi, suaminya. Hawanun, kehinaan. Jadi bukan berarti kamu itu hina bagi saya. Jadi saya hanya memberi kamu 3 hari, bukan berarti kamu itu hina bagi saya. Itu sabda Nabi. Jadi ahliki maksudnya Nabi sendiri, diri Nabi sendiri. Lihaga inti laisa aksamung falakat lihawaniki inti. Sebab kalau kamu minta 7 hari, nanti istri yang lain juga harus aku beri 7 hari, karena aku harus adil. Jadi memang jatah untuk janda ketika di wayuh itu hanya diberi kesempatan mestinya 7 hari dan 3 hari saja. 7 hari seandainya saja. Jadi hanya 3 hari. Karena kalau janda kan ya sudah
pengalaman, jadi nggak usah terlalu lama, 3 hari sudah cukup. Beda dengan perawan, itu perlu mungkin 4 hari sebelumnya pemanasan dulu ya. Tula ibuka wa tula ibuha. Ya, terus waktunya selesai. Besok meringankan silakan jangan terus. Oh, ya. Babun bab fil qasmi bainan nisa, di dalam pembagian jatah gilir jima bainan nisa, di antara istri. Haddatsana Abdul Walid At-Tayalisi, haddatsana Hammam, haddatsana Qatadah an Nadr ibn Anas an Bashir ibn Nahik an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man barang siapa kanat lahu bagi man siapa imra'atan, 2 istri, famala maka condong siapa orang ila ihdahuma pada salah satu dari kedua istri, ja'a maka datang siapa man yaumal qiyamah pada hari kiamat, wasyikuhu dalam keadaan sisi badannya orang atau sebelah badannya orang, ma'ilun condong atau miring. Apa bahasa Jawanya? Sengkleh. Barang siapa mempunyai 2 istri, kemudian dia condong kepada salah satu dari keduanya, maksudnya tidak bisa membagi adil baik nafkah ataupun giliran jima, maka pada hari kiamat dia akan datang menghadap kepada Allah dalam keadaan pundaknya itu miring sebelah. Itu sebagai siksaan bagi orang tersebut di hari kiamat. Nah, jadi ya ada risiko, ya, ada ancaman bagi orang yang wayuh ketika tidak bisa berbuat adil. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau memang khawatir tidak bisa berbuat adil ketika wayuh, ya satu saja, ya. Jadi masuk golongan minal muwahhidin atau wahidiyah, ya. Golongan cukup 1 istri, ya. Karena sudah mengukur kemampuannya sulit untuk bisa adil. Tapi seandainya memang mampu, itu akan lebih baik, ya, lebih besar pahalanya. Hadatsana Ibnu Abi Umar, hadatsana Bishr bin Sarri, qala hadatsana Hamad bin Salamah an Ayyub an Abi Kilabah an Abdullah bin Yazid an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi yaqsimu membagi siapa Nabi bainan nisa'i, di antara para istri Nabi, fayaqdilu maka berbuat adil siapa Nabi. Jadi Nabi membagi baik giliran jima dan nafkah di antara istri adil. Wayakulan bersabda Nabi, Allahumma ya Allah, hadihi adapun ini adalah kismati pembagianku, fima di dalam apa-apa amliku yang menguasai aku, fala talumni maka janganlah mencela engkau Allah kepadaku, janganlah mencela engkau Allah padaku, fima di dalam apa-apa tamliku yang menguasai engkau Allah, wala amliku dan tidak menguasai aku. Nah, setelah Nabi membagi adil nafkah maupun giliran jima kepada istri, Nabi berdoa, ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu melaksanakannya. Jadi kalau membagi nafkah aku mampu, membagi hari giliran jima itu aku mampu,
Ya, prakteknya Nabi memberikan tiap istri 1 hari 1 hari. Nah, Nabi 9 istri, ya, dan menyediakan 9 rumah, walaupun bilik-bilik kecil, dan semua nempel masjid. Jadi istri Nabi itu rumahnya jejer-jejer, ya. Nah, satu komplek, nah, nggak hanya satu komplek tapi berhimpitan dan nempel masjid. Jadi pintu rumah istri Nabi itu halamannya adalah masjid, langsung keluar langsung masuk masjid. Dan Nabi melarang para sahabat membuat pintu yang langsung halamannya ke masjid. Jadi rumah sahabat yang jejer ke rumah Nabi itu pintunya harus membelakang dari masjid, karena pintu Nabi menghadap ke masjid. Nah, kecuali pintu rumahnya Abu Bakar. Tapi Nabi memberi izin Abu Bakar untuk membuat pintu juga menghadap ke masjid, sehingga Abu Bakar dengan Nabi bisa sering berjumpa. Itu keadaan rumah tangga Nabi. Nah, tetapi ya Allah, janganlah engkau mencela aku di dalam pembagian yang engkau kuasai tetapi aku tidak bisa menguasainya, yaitu tentang cinta. Nah, jadi kalau pembagian cinta aku tidak mampu. Nah, kalau harus membagi cinta sama itu aku tidak mampu. Hanya engkau Allah yang mampu, tapi aku tidak mampu. Nah, itu Nabi nyatakan dalam doanya kepada Allah dengan maksud ya memohon maklum, memohon pengampunan, karena seharusnya hati pun dibagi kalau memang adil. Tetapi sebagai manusia ya tidak mungkin membagi cinta dengan adil. Itu urusan hati ya. Jadi Nabi sendiri juga mengakui kalau urusan cinta tidak bisa adil. Ya, tentu kita sudah tahu siapa istri yang paling Nabi cintai. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus, hadatsana Abdurrahman yakni ibnu Abi Zinad an Hisham ibnu Urwah an Abi qalat Aisyah, ya ibna ukhti, wahai anak laki-laki saudara perempuanku, karena ada siapa Rasulullah SAW la yufaddilu, tidak melebihkan siapa Nabi ba'dona pada sebagian kami para istri Nabi ala ba'din, mengalahkan sebagian yang lain. Fil qismi, di dalam pembagian, fil qasmi, di dalam pembagian, min muksihi, dari menetapnya Nabi atau bertempatnya Nabi indana, di sisi kami. Maksudnya di dalam membagi hari giliran menetap atau bertempat di rumah. Jadi sehari semalam itu satu istri, masing-masing dapat jatah yang sama. Wakana, dan ada pola sedikit apa yaumun, satu hari, ila kecuali wahua, dia Nabi, yatufu, mengelilingi siapa Nabi, alaina, atas kami, jami'an, semua. Jadi hampir setiap hari Nabi mengelilingi kami semua, 9 istri itu. Jadi walaupun katakan Nabi gilirannya bertempat di rumah Aisyah, tapi dalam satu hari itu Nabi menyempatkan diri untuk mengunjungi semua istri, walau sekedar ya bertemu, menyapa, atau ya masuk ke setiap kamar dari istrinya, tapi tidak sampai lama, tidak sampai menetap, karena itu jatah harinya Aisyah umpama. Demikian pula ketika jatah hari istri yang lain, umpama Hafsah, di hari itu Nabi juga menyempatkan untuk keliling kepada istri yang lain, sehingga semua istri itu merasakan tiap hari dikunjungi Nabi. Ya, walaupun mereka bersembilan, tapi tidak pernah
kesepian dari Nabi, karena setiap hari Nabi mengunjungi mereka. Nah, begitulah cara Nabi meramut 9 istri. Fayadnu, maka mendekat siapa Nabi mingkul imra'ah, dari tiap-tiap sostri, min ghairi masis, dengan tidak menyentuh, maksudnya menjima, hatta blugo, sehingga sampai siapa Nabi ilalati, pada istri, huwa yang dia Nabi, iku yaumuha, harinya istri, fayabita, maka bermalam siapa Nabi indaha, di sisi istri. Nah, Nabi mendekati tiap-tiap istrinya, tetapi tidak menjima, sehingga Nabi sampai di rumah istri yang memang hari giliran istri tersebut. Kemudian Nabi bermalam di rumah istri tersebut. Jadi ini betapa Nabi menunjukkan keadilannya, ya. Kalau memang hari itu gilirannya Aisyah, maka Nabi malam harinya di rumah Aisyah. Walaupun Nabi mengunjungi 8 istri yang lain, tapi Nabi tidak menjima istri yang memang bukan hari gilirannya. Dan ini Nabi lakukan dengan adil, ya. Tidak kok mencuri-curi kesempatan, ya. Jadi bukan saja hari giliran yang harus dibagi adil, tetapi ketika menjima pun juga tidak sampai menyakiti istri yang lain. Jadi harus adil juga. Kalau memang ini gilirannya Aisyah, Nabi nggak akan mencuri waktu menjima istri yang lain, karena bukan gilirannya. Sebaliknya, kalau itu bukan giliran Aisyah, Nabi juga tidak akan melakukan secara diam-diam ketika mengunjungi Aisyah lalu menjima Aisyah. Itu tidak Nabi lakukan. Walaupun itu boleh, walaupun itu ya namanya istri, boleh-boleh saja, tetapi keadilan Nabi sampai sedemikian rincinya. Nah, itu memang ya begitulah kewajiban berbuat adil terhadap istri. Nabi bisa lakukan dengan sepenuhnya sebagai manusia. Tapi kalau soal cinta tadi sudah diakui, tidak mungkin dibagi adil. Walaupun qala, dan sungguh telah berkata siapa Saudatu bin Zam'ah hina asanat, ketika telah berumur. Siapa Saudah? Telah tua, maksudnya telah berumur dan telah tua. Berumur itu bukan berumur dari dewasa, bukan ya, mas. Dari asanat, berumur maksudnya tua. Wa farikot, dan takut siapa Saudah ayu farikoha, menceraikan pada Saudah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudah berkata, ya Rasulullah, yaumi, adapun hari giliranku, li Aisyah, bagi Aisyah. Wahai Rasulullah, hari giliran saya sedekahkan untuk Aisyah. Karena saat itu Saudah sudah tua dan takut diceraikan oleh Nabi. Ya, daripada diceraikan, ya lebih baik ya memberikan kesenangan pada Nabi agar tidak dicerai. Yang penting tidak dicerai, ya. Diabot para rawuh tinimbang dipegat alung diwayuh. Yang penting bisa diwayuh, tidak apa-apa. Apabila maka menerima zalika, pada demikian itu sodakohnya, sodakoh hari gilirannya Saudah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minha, dari Saudah. Sekolah berkata Aisyah, nakulu, berkata kami, fi dzalika, dalam demikian itu peristiwa, anjala, menurunkan siapa Allah Ta'ala, wa fi bahia, dan dalam semisalnya Saudah, urahu,
diperlihatkan aku rawi Hisham pada Abid atau Urwah gurunya. Urawu diperlihatkan aku Hisham pada bapaknya yaitu Urwah. Qala berkata Urwah, ayat wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyudan, dan jika seorang wanita khafat mengkhawatirkan siapa wanita min ba'liha dari suaminya wanita nusyudan pada menyimpang atau berpaling, nusyudan pada berpaling, maksudnya berpaling dari istrinya, bukan melanggar ya, tetapi sudah kehilangan cinta dari istrinya lalu akan menceraikan istrinya. Jadi Aisyah mengatakan dari kejadian Saudah yang rela mensodakohkan hari gilirannya untuk Aisyah, dan mengenai wanita-wanita yang mirip dengan Saudah, artinya wanita yang memang merasa sudah tidak disenangi oleh suaminya, tetapi ingin tetap menjadi istri, maka Allah menurunkan ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 128. Nah, itu sudah ada tulisannya, An-Nisa 128. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.